Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memelihara kehidupan kita sepanjang minggu yang telah kita lewatkan. Pada pagi hari ini kita datang menghampiri hadirat Tuhan, menghampiri tahta Tuhan untuk kita memuji dan memuliakan namanya, untuk kita rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita datang dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kau telah memberikan kekuatan bagi kami. Kau telah memberikan semangat bagi kami Tuhan. Untuk melangkahkan kaki ke rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu melalui pujian kami, melalui hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga rindu Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan pagi ini juga kami bersyukur Tuhan. Dan sebelum kami lebih dalam Tuhan, kami mohon ampuni segala dosa kami. Kudus sucikan hati kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mungkin ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan kurang enak badan Tuhan, ataupun yang dalam keadaan sakit di rumah. Tuhan juga pelihara, Tuhan juga memampukan untuk dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini, juga ibadah online di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga bersatu hati Tuhan. Bila ada kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mencuri sukacita kami pada pagi hari ini, kami tolak, kami patahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga kami benar-benar terfokus Tuhan pada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan sudah memberikan suatu karya yang terbesar dalam hidup kita, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Mana pada saat ini kita akan menerima perjamuan kudus, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Baik, kita akan awali ibadah kita dengan satu pujian, karya terbesar. Engkau lah harta yang tak
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar. benar Tuhan, sungguh karyamu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah mengorbankan nyawamu Tuhan, mencurahkan darahmu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Baik jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu luar biasa. Allah kita yang dahsyat luar biasa. Kita bangga memiliki Allah seperti Dia. Mari kita naikkan pujian ini. Allah kita dahsyat. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya, beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagimu Yesus. Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini, bertata atas pujian kami. Allah bangkit dan semua musuhnya berserah. Mari kita bersorak. Hey! Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Kita datang ke hadirat-Nya. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya, beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagimu Yesus. Tuhan Allah
dahsyat, Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat. Katakan dahsyat. Dahsyat. Allah kita dahsyat. Sekali lagi beri kemuliaan Tuhan. Ya, puji Tuhan, Allah kita dahsyat. Kita sungguh bangga memiliki Allah seperti Dia, di mana Tuhan selalu menyatakan kuasa-Nya, menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Baik, kesempatan berikutnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kembali untuk jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian, hidupmu berharga bagi Allah. Kita tahu bahwa hidup kita berharga di hadapan Allah. Biarlah kita selalu menjadi alatnya dalam pelayanan, dalam mengiring Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Berkenan di hadapannya, Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia, Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipatahkannya.
dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Shalom, apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan penuh sukacita, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, dan biarlah anugerah kebaikan Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji, segala syukur, segala hormat, segala kemuliaan kami panjatkan kepadamu ya Allah, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan, di mana pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, untuk memuji Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Semua ini Tuhan karena anugerah-Mu, semua ini karena rencana-Mu ya Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami memuji, memuliakan Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, pimpinlah Tuhan supaya kami dapat mengerti, dapat memahami apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkannya diberkati dan dilawat oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita melihat Alkitab kita dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat musisat-musisat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yehuda sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat musisat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini tema atau judul khotbah kita adalah ketika Tuhan Yesus mengizinkan krisis. Ketika Tuhan Yesus mengizinkan krisis. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes menceritakan kisah pelayanan Tuhan Yesus yang diikuti oleh banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat banyak musisat-musisat kesembuhan terhadap orang sakit yang Yesus lakukan pada waktu itu di dalam ayatnya yang kedua. Tetapi timbul masalah, yaitu mereka mengalami krisis makanan. Tuhan Yesus ingin memberikan mereka makan,
tetapi tidak ada makan tersedia pada waktu itu. Tuhan Yesus ingin memberikan mereka roti, tetapi tidak ada stok roti pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita tentu terkadang kita juga mengalami krisis di dalam kehidupan kita. Krisis keuangan, krisis ekonomi, krisis pekerjaan, krisis kesehatan. Kesehatan kita mulai menurun dan krisis kebahagiaan, banyak masalah terjadi dalam keluarga dan lain sebagainya. Tentu setiap kita mengalami krisis-krisis yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan kepada kita, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Meskipun kita mengalami masa-masa krisis sesaat ini, yakinlah dan percayalah, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan semuanya itu akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan mengizinkan krisis terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya? Bapak, Ibu, saudaraku, dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15, saya menemukan ada 3 alasan mengapa Tuhan mengizinkan orang percaya mengalami krisis. Yang pertama, yaitu karena Tuhan mau nguji iman kita. Dalam ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku kasih Tuhan, alasan yang pertama mengapa Tuhan Yesus mengizinkan masa krisis terjadi bagi orang percaya, karena Tuhan Yesus mau menguji iman kita. Karena Tuhan Yesus mau menguji iman kita. Bapak, Ibu, saudaraku, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, lalu tergeraklah hatinya dengan penuh belas kasihan. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka makan? Tetapi Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, beberapa muridnya juga mengalami pesimistis. Mereka hampir marah, sedikit kecewa kepada pertanyaan Tuhan Yesus. Dengan 200 dinar pun tidak cukup untuk memberi mereka makan. Membeli roti dan memberi mereka makan. Bahkan Bapak, Ibu, saudaraku kasih Tuhan, Andreas juga berkata seperti itu. Anak ini punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Mana mungkin makanan ini cukup untuk mereka dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudaraku kasih Tuhan, sebenarnya Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Tuhan tahu persis apa yang harus dia perbuat, karena dia Allah yang maha tahu. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-6, sebenarnya alasan mengapa Yesus bertanya kepada muridnya adalah Tuhan Yesus sedang menguji iman mereka. Adakah mereka yakin, percaya, beriman bahwa Yesus sanggup untuk memenuhi kebutuhan orang banyak pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sering kali kita mengalami berbagai krisis di dalam kehidupan. Krisis keuangan, krisis kesehatan, krisis kebahagiaan dan lain sebagainya. Tetapi percayalah bahwa semua itu diizinkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan sedang ingin menguji iman kita. Tuhan sedang menguji penyerahan diri kita kepada Dia. Tuhan sedang menguji keyakinan kita kepada Dia. Dan percayalah Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita agar iman kita semakin sempurna, agar iman kita semakin dewasa, agar iman kita semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan. Itu sebabnya inilah alasan yang pertama mengapa Yesus mengizinkan masa krisis terjadi dalam kehidupan orang percaya. Alasan yang pertama adalah karena Yesus mau menguji iman kita. Yang kedua, kita melihat dalam ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki.
Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, alasan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus mengizinkan masa krisis terjadi dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua adalah karena Tuhan Yesus mau memproklamasikan kuasanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, Alkitab mencatat Yesus mengucap syukur, Yesus berdoa, kemudian dia membagi-bagikan 5 roti jelai dan 2 ikan kepada kira-kira 5.000 laki-laki pada waktu itu. Dan ternyata Alkitab mencatat mereka makan dengan kenyang, dan yang paling luar biasanya adalah dikumpulkan sisanya dan sisa 12 bakul. Sesuatu yang luar biasa. Dari kisah ini sebenarnya Tuhan Yesus sedang menunjukkan kuasanya kepada murid-muridnya yang kurang percaya. Bahwa ia sanggup untuk memberkati dengan 5 roti 2 ikan. Yesus sanggup memberi makan 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak kata Alkitab. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengizinkan persoalan, masalah terjadi di dalam kehidupan kita. Terkadang kita mengalami krisis di dalam kehidupan kita. Krisis keuangan, ekonomi dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, hal itu Tuhan izinkan agar Tuhan Yesus memproklamasikan, menyatakan kuasanya untuk memulihkan, untuk memberkati, untuk mencukupkan segenap kebutuhan kita anak-anaknya. Amin. Karena dia gembala kita yang agung, dia gembala yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia senantiasa akan mencukupkan kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah yang ketiga, yang terakhir, alasan mengapa Yesus mengizinkan krisis terjadi di dalam kehidupan orang yang percaya. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata, ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, alasan yang ketiga, mengapa Yesus mengizinkan krisis terjadi dialami oleh orang percaya. Yang ketiga adalah karena Tuhan Yesus mau memperkenalkan dirinya. Karena Tuhan Yesus mau memperkenalkan dirinya. Bapak Ibu Saudaraku, ketika orang banyak itu melihat mukjizat yang diadakan Yesus dengan 5 roti 2 ikan, memberi 5.000 orang makan, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka melihat, mereka makan kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Mereka kagum, mereka takjub, dan mereka semua berkata, dia ini adalah benar-benar. Bukan benar tetapi benar-benar. Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Inilah pengakuan dari orang-orang yang melihat, yang mengalami mukjizat Tuhan pada waktu itu. Tuhan Yesus bukan hanya seorang nabi, tetapi dia adalah seorang raja di atas segala raja. Dia Tuhan, dia pencipta langit dan bumi, dan kuasanya tidak terbatas oleh apapun juga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tatkala kita mengalami krisis di dalam kehidupan kita, jangan pesimis, jangan marah, jangan stres. Percayalah bahwa hal itu Tuhan izinkan agar kita dapat semakin dekat mengenal, memahami pribadi Tuhan yang kita sembah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah alasan yang ketiga mengapa Tuhan Yesus mengizinkan krisis terjadi dalam kehidupan kita. Karena ia mau memperkenalkan pribadinya kepada kita anak-anaknya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah jika Tuhan mengizinkan persoalan, masalah, pergumulan, krisis di dalam kehidupan kita, percayalah ada 3 maksud Tuhan. Yang pertama, karena Yesus ingin menguji iman kita. Yang kedua, karena Yesus ingin memproklamasikan kuasanya di tengah-tengah kita. Dan yang ketiga adalah karena Yesus ingin memperkenalkan pribadinya kepada kita, agar kita lebih mengenal pribadinya lebih dalam lagi di dalam anugerah Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan, membangkitkan iman kita kembali. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-Mu yang mendengarkannya, yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mungkin mereka mengalami krisis demi krisis dalam kehidupan mereka. Krisis ekonomi, krisis pekerjaan, mungkin juga ada yang mengalami krisis kesehatan mereka mulai terganggu. Ada yang mengalami krisis kepercayaan diri, mereka mulai frustasi, mulai putus asa dan lain sebagainya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka, bangkitkan iman mereka, biarlah mereka boleh melihat dari sudut pandang Allah bahwa ketika mereka mengalami krisis, itu menandakan Tuhan sedang menguji iman mereka. Itu menandakan bahwa Tuhan sedang memproklamkan kuasa-Mu bagi mereka Tuhan. Bahkan mereka boleh melihat dan mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.